Anda kembali menyaksikan berita Makassar bersama saya Rosdi Maulana dan berikut kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Seekor monyet jantan berbulu hitam dan berbadan besar meresahkan warga Kabupaten Maros. Diterjang hujan dan angin kencang, tenda pengantin di Kabupaten Maros roboh. Tamu undangan berhamburan menyelamatkan diri. Masa pengenalan lingkungan sekolah di SMA Negeri 7 Pindrang diisi dengan pelatihan memarkir sepeda motor. Ya, hujan disertai angin kencang merobohkan tenda pengantin di Kabupaten Maros. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kali ini setelah sejumlah tamu undangan berhamburan keluar dari lokasi tenda. Video amatir warga merekam peristiwa saat hujan yang disertai angin kencang mengguyur Dusun Palisi, Desa Telu Pocoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros pada Minggu siang. Terjangan angin dan hujan itu menyebabkan tenda pengantin pada acara pesta pernikahan roboh. Dari video berdurasi 45 menit itu terlihat, sejumlah warga mencoba menahan tiang tenda agar tidak terbang jauh. Namun kencangnya tiupan angin membuat tenda roboh dan beberapa bagian dekorasi menjadi rusak. Puluhan tamu yang berada di dalam tenda sontak panik berhamburan dan berusaha menghindari tiang tenda yang roboh. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Menurut keluarga pengantin, tenda pengantin yang baru saja dipasang tiba-tiba saja diterjang angin kencang disertai hujan, padahal kondisi cuaca saat itu terlihat panas dan cerah. Ini tuh sempat terbang ya? Sempat. Oh, itu gimana ceritanya Pak awalnya Pak? Ceritanya itu kan habis dipasang ini semua. Iya. Nah, tiba-tiba datang angin kencang sama hujan. Iya. Akhirnya tenda ini dibawa terbang. Oh, pada saat tenda terbang ini memang deras hujannya atau gimana Pak? Agak terlalu sih juga. Artinya gerimis ya Pak? Gerimis. Oh, tapi angin memang kencang pada saat Kencang. itu? Oh, pada saat tenda terbang itu ada orang di bawahnya Pak atau gimana Pak? Banyak. Banyak orang Iya, ya Pak? tapi alhamdulillah tidak ada yang korban. Tidak ada korban gitu? Tidak. Tapi sempat panik juga ya Ya, Pak? sempat panik. Oh, tapi gimana Pak caranya Pak waktu diterjang angin? Apakah tetap berlangsung atau gimana Pak? Tetap berlangsung. Oh, tapi apa-apa saja Pak yang rusak pada saat itu Pak? Cuma ini sih tiang-tiangnya yang roboh ini semua. Oh. Sama ini terbalik juga. Terbalik Iya. ya. Tapi kejadian itu tidak disangka ya Pak ya? Tidak ada gak disangka-sangka langsung kejadian seperti itu. Oh, kalau anginnya dari mana ke mana Dari Pak? Arah kemana? timur Pak? Dari arah timur Iya. kemana Pak? ke barat. Ke barat ya Pak. Oh, pada angin kencang begitu memang sering terjadi di sini atau gimana Pak? Tidak, barusan itu. Barusan kali Iya, itu ya barusan. Pak. Pihak keluarga pengantin dibantu warga kemudian kembali mendirikan tenda sepanjang 10 meter itu. Acara resepsi pernikahan itu pun tetap berlangsung sampai selesai. Raisa Abu melaporkan dari Maros. Tahun ajaran baru telah dimulai memasuki hari kedua sekolah. Masih terlihat hal kocak yang terlihat di sekolah taman kanak-kanak di Kabupaten Sinjai. Orang tua murid antusias menjaga anak mereka, bahkan ada yang berada di dalam kelas. Pihak sekolah memberikan toleransi 3 hari ke depan kepada orang tua agar bisa beradaptasi dan memberi ruang bagi anaknya di sekolah. Tahun ajaran baru sudah dimulai. Pada hari kedua masuk sekolah terlihat para orang tua murid masih saja menjaga anak-anak mereka di sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri 10 Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Momen kocak pun terlihat ketika orang tua menunggu anak mereka bahkan masuk ke dalam kelas, menyaksikan hingga kegiatan belajar mengajar usai. Para orang tua rela duduk di depan kelas menunggu anak-anak mereka. Pada hari kedua masuk sekolah juga turut menyibukkan para guru lantaran mereka harus mempersiapkan berbagai kebutuhan yang harus disediakan seperti materi pengajaran bagi muridnya serta pola pendekatan bagi setiap anak. Pihak sekolah memberikan toleransi hingga 3 hari. Karena saya melihat para orang tua antusias mengantar anak-anak dan memang seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa untuk hari-hari pertama sekolah masih membolehkan orang tua hadir selama 3 hari ke depan.
Masa awal masuk sekolah memang menjadi momen yang membuat sibuk semua orang tua murid di Indonesia, termasuk di tingkat taman kanak-kanak. Anak-anak akan bertemu teman baru dan suasana baru. Mereka butuh waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan baru tersebut. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Ada satu lagi yang unik, siswa baru di SMA Negeri 7 Kecamatan Matirobulu, Kabupaten Pindrang, dilatih memarkir kendaraan yang digunakan ke sekolah. Cara parkir yang diajarkan adalah tidak asal parkir, namun disesuaikan dengan jenis, tipe, dan warna kendaraan. Nah, pelatihan ini merupakan materi dalam masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS untuk membina karakter siswa. Sejumlah siswa yang didaulat menjadi duta karakter menjemput setiap siswa baru yang tiba di pintu gerbang SMA Negeri 7 Pindrang. Siswa yang tiba di sekolah diarahkan untuk memarkir kendaraan sesuai dengan warna, tipe, dan jenis sepeda motor yang digunakan untuk ke sekolah. Kepala SMA Negeri 7 Pindrang, Ihwan Matu, mengatakan langkah ini dilakukan untuk menanamkan karakter bagi siswa agar terbiasa hidup disiplin, rapi, dan teratur. Kemudian kelihatan bahwa ada beberapa motor yang sama jenisnya dan sama warnanya, sehingga teman-teman guru melihat ini hal yang cukup luar biasa untuk kita bisa kelompokkan, supaya anak-anak bisa melihat tempatnya yang sebenarnya. Kemudian untuk mengajarkan juga anak-anak tentang kedisiplinan dan kerapihan, itu tujuannya. Jadi ada pembinaan karakter di situ, Iya, Pak. betul Pak. Duta karakter ini kami sudah ada sejak 3 tahun lalu. Gunanya itu saling menyapa antara siswa di pagi hari, memberi salam. Juga menanamkan karakter si pakatau yang kami tanamkan di anak-anak. Jadi untuk meminimalisir adanya gesekan antar siswa, Pak. Betul Pak. Iya. Iya. Kalau ini Pak, yang pintu masuk laki-laki dibedakan dengan perempuan juga ya? Iya, betul. Saya lihat itu Pak, laki-laki kalau dia bersama dengan perempuan, kayaknya biasanya perempuannya agak terganggu dengan kendaraannya, sehingga kami berpikir bahwa kendaraan ini harus dipisahkan untuk perempuan dan laki-laki. Yang kendaraan yang terlambat Pak, ini kan didorong saya lihat. Kendaraan ini kenapa dia harus dorong yang terlambat? Karena pada pagi hari itu berlaku jam 0, itu mulai jam 7.15 sampai jam 30 itu terjadi ada literasi Al-Quran, sehingga untuk menghargai anak-anak yang membaca Al-Quran, maka motor yang akan melintas di kelas itu harus didorong. Para duta karakter itu juga menyapa setiap siswa yang memasuki halaman sekolah sebagai ajang silaturahmi dan saling kenal untuk meminimalisir timbulnya perselisihan antar siswa di sekolah. Siswa yang tiba di atas pukul 7:30 waktu Indonesia Tengah diharuskan mendorong kendaraan ke halaman parkir agar suara kendaraan tidak mengganggu siswa yang sedang belajar. Pembinaan karakter bagi SMA Negeri 7 sudah dilakukan sejak 3 tahun lalu. Parkiran sekolah tersebut sempat viral di media sosial. Suardi Gatang melaporkan dari Pindrang. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat kembali melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.